Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yuwindi Zahra dengan NIM 2030111162 dari lokal PGMI 3D dengan mata kuliah yang sama yaitu Pendidikan Inklusi dan dosen pengampu yang sama yaitu Ibu Mega Adina Mofitaria MPD. Tetapi di sini Anda akan membahas topik yang berbeda yaitu konsep anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang kedua yaitu ada tunarungu, adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Yang ketiga yaitu tunagrahita, adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat yaitu tunadaksa, adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Yang kelima yaitu ada tunalaras, adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Yang keenam ada autisme. Autisme berasal dari kata auto yang artinya sendiri. Yang ketujuh yaitu ada ADHD atau disebut juga dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidupnya. Yang kedelapan yaitu ada lamban belajar atau slow learner, adalah contoh anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan keterbatasan anak learning, disabilitas atau difabilitas. Yang kesembilan yaitu ada anak berbakat. Anak berbakat menunjuk pada anak-anak yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi baik di sekolah maupun ekskul dan kegiatan minat bakatnya. Yang ke-10 yaitu ada anak kesulitan belajar spesifik, adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis, yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Selanjutnya yaitu ada faktor anak berkebutuhan khusus, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor herediter, sering terjadi karena kelebihan kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen pada pasangan suami istri. Yang kedua itu faktor infeksi, suatu penyebab adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya kelainan seperti toksoplasma, rubella, citomegalo, virus, herpes, polio, meningitis, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada faktor keracunan, dapat secara langsung terkena kepada anak maupun melalui ibu saat kehamilan. Yang keempat yaitu ada trauma, kejadian ini tidak terduga yang langsung terjadi pada si anak. Yang kelima yaitu kekurangan gizi, masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Sementara jika dipandang dari sudut waktu terjadinya kelainan, para ahli membaginya menjadi 3. Yang pertama yaitu prenatal, terjadi kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Misalnya, seorang ibu yang tengah hamil mudah keracunan alkohol. Yang kedua yaitu ada perinatal, sering juga disebut natal, terjadi kelainan
saat proses kelahiran, menjelang dan sesaat setelah proses kelahiran. Yang ketiga yaitu ada pasca natal. Terjadi kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan selesai, kurang lebih pada usia 18 tahun. Sekian yang dapat Ananda sampaikan. Kalau ada kata Ananda yang salah, Ananda mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.